lagi di materi Bapak tentang nirkabel hari ini. Kita pertemuan ketiga ya hari ini ya. Yang pertama kita mengenal perangkat nirkabel. Yang kedua kita mendesain nirkabel. Nah, pertemuan hari ini adalah kita akan membuat jaringan nirkabel. Jadi kalian praktek ya. Oke, sebelum kegiatan dimulai, boleh kalian berdoa dulu. Silakan. Doa kelasnya dipimpin doanya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Hingga selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya kalian absen dulu ya. Kalian absennya di classroom. Boleh pakai PC, boleh pakai handphone ya. Sekarang posisikan duduk kalian senyaman mungkin. Biar kalian enjoy, relax. Artinya Bapak ingin pertemuan Bapak ini kalian itu nyantai, tidak ada beban, dan kalian senang menjalankannya. Oke, silakan diatur posisinya. Motivasi hari ini yang Bapak berikan adalah yang pertama, tolong perhatikan semuanya ya. Lebih baik kalian ngerepotin orang atau direpotin orang? Direpotin orang, ya. Lebih baik kalian beli sendiri atau dibeliin orang? Sendiri. Lebih baik kalian ngerjain sendiri atau dikerjain sama orang? Sendiri. Artinya semua jawabannya ngerjain sendiri ya. Ya. Punya sendiri, beli sendiri. Nah itu semua caranya bagaimana? Caranya adalah apa? Kalian belajar. Contoh misalkan kalian mengerjakan sesuatu, sebuah proyek, kalian mengandalkan jasa orang lain. Ternyata orang lain itu tidak bertanggung jawab, proyek itu tidak akan berjalan. Tapi kalau kalian punya ilmunya, kalian kerjakan sendiri, berjalan nggak proyeknya? Jalan. Ya sama, kalian punya kendaraan sendiri sama minjem, enakan punya sendiri apa minjem? Sendiri. Biar punya kendaraan sendiri itu harus bagaimana? Berarti kalian harus belajar. Jadi mana kalian memiliki ilmu, nanti kalian bisa membeli apa aja ketika kalian sudah bekerja. Nanti ujung-ujungnya ke sana gitu. Artinya, buat hidup kalian tuh bahagia, segala sesuatu kalian bisa mengerjakan sendiri. Syukur-syukur kalian jadi multi talenta ya. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, kira-kira materi yang kemarin ada pertanyaan nggak? Atau hari ini kira-kira peralatan apa aja ketika kalian ingin mempraktekkan membuat sebuah jaringan nirkabel? Rais, salah satunya apa? Dikrotik. Terus kamu access point. Kamal? Apa? Switch atau hub? Switch. Jejen? PC, Pak. Ya, PC. Itulah beberapa contoh peralatan. Itu ada di meja kalian. Materi hari ini itu adalah instalasi jaringan nirkabel. Jadi kalian membuat instalasi nanti. Peta konsepnya adalah ini jaringan nirkabel, kemudian jenis jaringan nirkabel dan jaringan nirkabel atau bilan. Oke. Kompetensi dasar atau indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran adalah ini kompetensi dasar mengevaluasi jaringan nirkabel. Kemudian indikatornya ya. Kemudian ini adalah tujuan pembelajaran hari ini. Jadi kalian itu belajar itu harus punya tujuan. Hari ini apa nih harus saya bisa? Jadi adalah yang pertama, berdasarkan hasil desain jaringan nirkabel yang kemarin kalian buat, kalian harus dapat menentukan jenis jaringan nirkabel yang benar. Terus yang kedua, melakukan instalasi perangkat jaringan nirkabel dengan benar. Nah, perangkat-perangkatnya ada di meja kalian. Oke, paham ya? Oke, lanjut. Materi pembelajarannya, jenis jaringan nirkabel, instalasi perangkat jaringan nirkabel. Berdasarkan jenis topologi jaringan, ini Bapak ulang lagi ya. Gitu. Ada topologi ad hoc. Nah, ini gambarnya. Kemudian topologi infrastruktur, ini udah yang kemarin materinya ya. Kemudian ada selanjutnya berdasarkan jarak jangkauan. Ini ada wireless WAN, kemudian ada wireless MAN, kemudian ada wireless LAN, dan yang terakhir adalah wireless PAN. Oke. Nah, instalasi jaringan nirkabel. Kalian bisa melihat tutorial yang ada di YouTube Bapak. Kalian pelajari. Oke, semuanya ada di situ. Ada headsetnya kan ya? Oke, silakan dipakai headsetnya. Ini anak sedang melihat tutorial di YouTube.
penyetingan akses point. Nah, ini penyetingan IP-nya. Mereka sedang melihat tutorial di YouTube saya. Ada kesulitan, Jen? Ada kesulitan? Ada Pak. Apa? Kayaknya bagian headset. Oh, nggak kebagian headset. Iya. Oh, Dari sebelumnya, Pak. ini kesulitannya ya? Iya. Nggak ngomong dari tadi, Jajan nih. Saya kira dipakai semua Pak. Ngomong dong. Malu bertanya sesat? Iya. Nah, iya, kamu sesat tuh nggak pakai headset nanti. Kalau bilang 8, dengarnya 9. IP-nya nggak nyambung nanti. Oke, setelah kalian melihat tutorial YouTube Bapak, bisa ke PC maupun ke laptop. Cara nyetingnya bagaimana? Lihat tutorial tadi di YouTube. Silakan kalian buka LKPD-nya di Classroom. Itu apa Rais namanya? Kurnia. Yang disebut akses point yang mana Kurnia? Ya, oke. Peralatannya. Dan tolong dipresentasikan ya Jen ya. Iya, siap. Siapa kelompok kamu temennya? Kurnia Pak, kamu Kurnia. Sama Kurnia ya. Dan tolong dipresentasikan biar teman-teman yang lain tuh tahu. Oke, siapa yang di depan Jen? Siapa yang di komputer sebagai operator? Siapa yang di depan? Oke. Ditinggalkan dulu ya kerjaan kalian semuanya ya. Kita perhatikan di depan ya. Jen, presentasikan gimana caranya kalian membuat jaringan nirkabel. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Jejin Jerani, saya perwakilan dari kelompok 1. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya yaitu membangun sebuah jaringan WLAN. Nah, di sini sudah ada tampilan software Winbox. Nah, sebelum kita menyeting ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui kan default gateway dan internetnya. Nah, karena tadi saya lupa untuk mengecek default gateway-nya, maka saya menggunakan cara yang lebih mudah untuk mengetahuinya. Nah, pertama kita ke interface dulu. Ya, coba interface. Interface. Nah, di sini saya memberikan nama agar saya nggak pusing. Nanti port 1, port 2, port 3 itu untuk apa? Di sini fungsinya masing-masing. Ada satu untuk sebagai penyuplai internetnya. Kemudian ada keduanya itu untuk kabelannya, untuk ke PC. Kemudian ada tiganya itu saya gunakan untuk WiFi atau akses point. Nah, sekarang pertanyaan nih, ini nggak ada R-nya nih WiFi nih. Kenapa itu di header 3 nggak ada R-nya? Di R3 Pak. Ya. Nah, R3 sini kemungkinan kabelnya kendor. Saya cek dulu Pak. Ayo. Oh iya. Kabel powernya mana nih? Oh ini. Mati ini. Nah udah. Nah sini udah ada terang R ini. Nah, tadi kenapa nggak ada R-nya? Itu Pak power supply-nya tadi ada nyangkut di bawah siapa Pak? Oke, jadi buat yang lain gitu ya. Jadi R itu menentukan bahwa dia nyambung atau tidak. Gitu. Jadi kalau nggak ada R-nya berarti tidak terhubung nih. Makanya indikatornya R itu. Oke. Ada pertanyaan? Paham ya semuanya nih? Paham ya? Oke, lanjut Jen. Pertanyaannya. Pastor, udah kita masuk ke IP dan HCP lain. Nah, tadi di awal saya bilang saya lupa sama device gitu internetnya, maka secara praktisnya saya menggunakan DHCP client. Nah, DHCP client ini fitur yang akan memberikan kita kemudahan. Misalkan kita lupa nih ke default gateway atau kita nggak tahu untuk header 1 itu internetnya siapa aja udah pakai IP sekian. Misalkan di sini 192.3.3.23 ya kan? Nah, secara otomatis DHCP client ini akan mencari IP yang belum dipakai oleh orang lain. Nah, karena di sini dikasihnya yang 23 berarti 23 yang pakai ini isi yang saya tadi buat setting. Nah, dan kelebihan lagi DHCP client itu ada namanya default router, default route sama default DNS, dimana kita nggak perlu lagi masukin DNS dan juga default gateway dan internet route-nya. Yang tadi kan di videonya Pak Sofian itu kan pas masukin route-nya itu kan 192.168.1.1
108 di 1.254 ya kalau nggak salah. 22.254. Nah, kalau kita makainya DHCP client, itu kita nggak usah lagi ngasih default gateway dari internetnya. Misalkan contoh, tanda plus tambah. Nah, di sini ada add default root, keterangannya yes. Nah, kalau yes itu artinya memberikan default root dari internet. Misalkan tadi kan internetnya itu coba aku lihat tuh di IP address. Oh, di rootnya IP root. Nah, ini dia ada satunya. Nah, secara otomatis kita nanti langsung dikasih nih alamat default gateway dari internetnya 192.3.3.254. Jadi kita nggak usah lagi, misalkan itu untuk kasus yang lupa ataupun nggak tahu. Jadi itu fungsi dari DHCP client. Tepuk tangan buat. Langkah selanjutnya evaluasi ya. Jadi sekarang kalian buka lagi classroom-nya. Di situ ada evaluasi. Tolong kalian kerjakan evaluasinya. Bapak kasih waktu 5 menit ngerjain evaluasi. Silakan. Kamu di handphone ya? Ya oke. Langsung dikerjakan ya evaluasinya ya. Oke, di komputer silakan kerjakan evaluasinya Den. Udah selesai? Wah, iya, mantap. Oke. Alhamdulillah. Oke, nanti Bapak koreksi, mana Bapak nilai. Nah, sekarang terakhir ada yang punya kesimpulan dari kita hari ini kita praktek? Saya merasa lebih nambah wawasan tentunya. Ya. Terus juga saya dapat ilmu baru dari Jejen, cara setting mikrotiknya lebih mudah lagi dengan Ya. cara yang tadi. Ya. Otomatis. Oke, itu kesimpulan dari pribadinya Rais ya. Gitu. Nah, sekarang ada yang mau memberikan kesimpulan dari materi kita hari ini? Oke, kesimpulan dari presentasi saya tadi adalah yang pertama, kita itu menggunakan device satu diantaranya mikrotik. Kemudian yang kedua itu ada access point, ini ada kabel RJ45 dan satu PC, yaitu satu PC untuk settingannya. Nah, kemudian di settingannya itu ada beberapa poin, diantaranya kita itu harus terlebih dahulu menamakan interface. Karena kenapa? Takutnya kalau misalnya kita udah membangun, kemudian nanti ada trouble, kita lupa di port berapa atau di interface berapa, misalkan seperti WiFi atau untuk jaringan LAN dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu untuk membangun jaringan LAN ini sebenarnya juga bisa mengelola, tapi di sini kita menggunakannya header 3. Nah, di sini juga jangan lupa IP-nya, itu dimana IP jangan sampai bentrok, itu terkhusus untuk header yang digunakan oleh internet. Kemudian itu di firewallnya, nah jangan lupa di NAT-nya, settingannya itu akan sangat berpengaruh dengan akses internetnya. Misalkan lupa actionnya, password atau default interface-nya, itu harus dijaga satu. Nah, kemudian juga di password-nya tadi kita membuat password untuk mempermudah lagi untuk manajemen user dan password. Itu aja sih, Pak. Oke, terima kasih Jaden, sebelumnya terima kasih. Jadi kesimpulannya bahwa kalian bisa membuat sebuah jaringan dengan gaya kalian sendiri, gitu ya, dengan topologi kalian sendiri menggunakan alat-alat tadi disebutkan yang disebut sama Jaden. Oke, terus jangan pernah kalian berhenti belajar. Kalian cari tutorial lain selain di YouTube Bapak. Kalian bisa cari tutorial di YouTube mikrotiknya langsung juga bisa. Jangan pernah berhenti belajar, gitu ya. Gitu. Kalian belajari semuanya, kalian lancarin lagi bagaimana cara memasang access point, nyetingnya dan bagaimananya. Gitu. Nanti pertemuan berikutnya, ini kan kita masang access point ya, wireless ya. Artinya dari mikrotik menggunakan kabel ke access point. Nanti pertemuan berikutnya itu komunikasi antara access point menggunakan repeater. Sampai di sini materi kita hari ini. Sebelum kita tutup materinya, silakan dipimpin doanya. Izin lagi ketua kelas. Ini kita
kita mari berkata alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Pram. Assalamualaikum Pak Ari. Ya, moga Mas Untung. Silakan. Ya dari saya ya. Oke, untuk dari saya sudah bagus Pak. Alhamdulillah Pak Untung, alhamdulillah. Tapi apa yang dikerjakan siswa juga kelihatan. Iya Pak. Ini ya kalau dari ketiga ya ini yang terbaik lah. Iya, alhamdulillah, terima kasih Pak Untung, terima kasih. Tapi mohon maaf, ini agak molor ya Pak Untung ya, agak molor. Seharusnya kan jam 11 sudah selesai, gitu kan? Jadi agak molor, memang seru sih gitu. Untuk gambarnya sudah bagus. Jadi ada satu yang selalu memonitor gambarnya, gitu ya di ruangan kelas itu. Kemudian dari yang dipresentasikan itu juga sudah bisa ditampilkan apa yang dikerjakan. Tadi prakteknya mikrotik gitu ya. Iya itu Pak juga Untung. dengan jelas. Jadi katanya lengkap. Tadi juga sudah ada penjelasannya seperti apa, perbaikannya tadi juga sudah ada. Sebetulnya lengkap Pak. Alhamdulillah, ya terima kasih Pak Untung, terima kasih. Alhamdulillah. Maksimal lah nanti. Alhamdulillah. Oke, Ya, terima kasih Pak Untung. Ya Allah. Pak Ari Sumarsono, monggo. Mic-nya belum Pak Ari, mic-nya masih masih dikunci. Pak Ari, Mic-nya belum di unmute, mic-nya. iya sudah. Pak Sofyan, Ya. saya lihat settingnya sudah bagus ini Pak, dalam artian sudut pandang kelas dari depan itu sudah nampak seperti di pojok kanan atas itu kan sudah nampak. Iya, iya Pak Pram. Siswanya kesorot, kemudian yang di kiri itu pandangan dari belakang itu layarnya juga kesorot. Iya, iya. Sekali menulis di papan tulis itu juga ada aktivitasnya Tapi nampak. terlihat Pak ya Pak Pram ya, papan tulisnya ya. Terlihat tapi belum begitu jelas tapi terlihat. Alhamdulillah ya ya Pak Pram. Jadi yang lain saya kira sudah bagus. Ini kan pembelajaran luring yang bisa disaksikan secara real time pada saat yang sama itu. Iya iya Jadi Pak ini kelebihannya di situ Pak. Pembelajaran luring bisa disaksikan secara bersama dalam arti bahwa kami, saya Pak Untung dan Pak Ari itu bisa sit in di dalamnya meskipun tidak secara fisik hadir di ruang kelas. Saya kira sudah bagus Pak, yang lain-lain tinggal memperbaiki dikit-dikit. Itu aja dari saya. Ya, terima kasih Pak Pram, terima kasih banyak Pak Pram. Ya, Pak Ari. Pak Ari standby saja ini. Iya, ya makasih Pak Ari, makasih. Terima kasih Pak Ari. Kalau tidak ada kita live ya, live. Iya, iya. Yang lain. Iya, terima kasih banyak Pak Untung, Pak Pram, Pak Ari, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Maksud, mangga.